Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Pada pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang bab tayamum ya. Tayamum itu disyariatkan berdasarkan kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma para ulama ya. Kesepakatan para ulama. Adapun sebab dibolehkan bertayamum itu ada dua sebab ya. Yang pertama adalah karena tidak adanya air ya. Yang kedua karena tidak bisa menggunakan air. Ada air namun tidak bisa menggunakan air, maka boleh bertayamum. Dan tayamum itu bisa menghilangkan hadas, pengganti wudu ya, pengganti mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, dan juga mandi mayit. Tayamum tidak hanya mengganti wudu ya, bisa menggantikan wudu, menggantikan mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, dan juga memandikan mayit. Kapan jika tidak ada air atau tidak ada air namun tidak bisa dikatakan menggunakan air bagi orang yang junub. Kalau dia mandi maka akan binasa, maka cukup dengan bertayamum. Atau ketika ada mayit ya, tidak ada air maka ditayamumkan. Atau ada air namun tidak ada laki-laki yang memandikan laki-laki tersebut, tidak kaum wanita, atau sebaliknya, maka cukup dengan bertayamum. Jadi tayamum itu tidak hanya menggantikan wudu ya, menggantikan wudu, menggantikan mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, bahkan memandikan mayit. Itu dikatakan tayamum dia. Kemudian ada pertanyaan ya, apakah tayamum, orang yang bertayamum untuk mandi janabah, apakah dibolehkan bagi dia untuk sholat? Maka boleh ya. Artinya dia bertayamum, dia tidak ada air, mau mandi janabah ya. Sementara sholat mau tiba waktu sholat, maka cukup dengan bertayamum dan boleh untuk sholat juga. Satu kali tayamum bisa untuk mandi janabah dan juga berwudu, cukup, tidak terlarang kata para ulama ya. Adapun bagaimanakah cara tayamum, ini ada ikhtilaf para ulama tentang kaifiyahnya. Kaifiyah tayamum itu bagaimana ya. Maka kaifiyah yang sahihah ya adalah ada dua para ulama, dua pendapat. Yang pertama adalah ya, yaitu memukulkan, menepukkan ya, kedua telapak tangan kita ya, ke tanah satu kali tepukan ya, untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Ini cara yang bertayamum. Ya. Pertama adalah dikatakan begini, ya, boleh ditiup kata para ulama atau begini supaya tidak ada kerikil batu kecil yang nempel pada tangan kita. Kemudian mengusap untuk dikatakan wajah dan untuk kedua telapak tangan. Ya. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Pendapat pertama ini, jumhur para ulama. Ya. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Itu pendapat yang pertama ya.
Yang kedua dikatakan ya tayamum dikatakan 2 kali tepukan. Pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk kedua tangan sampai sikut. Ini pendapat yang kedua. Tapi hadis semuanya dikatakan dhaif kata para ulama. Pertama hadis dikatakan at-tayammumu darbatani dan batun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila mirfaq. Ini hadis yang dhaif kata para ulama. Hadis dhaifun akhrajahu Hakim, Baihaqi, bahkan dikatakan yang rajih adalah ini adalah mauquf, bukan dari perbuatan Nabi. Apa yang pertama tadi kata Nabi, innama yakfika anta an hakada. Ya. Kata Nabi kepada Ammar bin Yasir, innama yakana yakfika wa daraba Nabi kafai. Kata kamu cukup begini aja kata Rasulullah. Jadi ceritanya Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab safar. Di tengah-tengah safar dia junub kedua-duanya. Mau mandi tidak ada air. Maka dikatakan Ammar bin Yasir beristihad bertayamum. Cuma tayamumnya dikatakan berguling di atas tanah. Dia berguling seperti dabah. Gitu ya. Semua karena debu, berguling-guling Ammar bin Yasir. Kemudian dia sholat. Sementara Umar tidak melakukan. Ketika sampai ke Madinah dihabarkan kepada Rasulullah tentang masalah yang dia alami. Kata Nabi, innama kana yakfika ya anta dribatan. Kata aku coba begini aja. Ya. Kemudian mengusap dikatakan wajah dan kemudian telapak tangan. Ini muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Maka jumhur para ulama adalah ini yang paling afdal. Sepakat para ulama dikatakan dua-duanya boleh. Ya. Apakah satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan? Boleh juga 2 kali tepukan wajah dan sikut. Namun yang kuat dalilnya ya, yang afdal adalah yang pertama. Menurut jumhur para ulama. Jadi begini, ya. Begini, ya. Kemudian begini. Lalu begini. Cukup, ya. Telapak tangan. Ya. Bukan ini, ya. Yang kedua dikatakan begini, kemudian 1 kali pukulan lagi, baru sampai sikut. Ini pendapat yang kedua. Jumhur para ulama yang pertama. Ya. Namun kata ulama boleh juga kalau mau ada yang kedua juga silakan. Tidak disalahkan. Cuman yang khilaf itu mana yang lebih afdol, yang lebih utama. Dalil yang lebih afdol adalah yang pertama muttafaqun alaih. Karena yang 2 kali pukulan sebenarnya hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian ya, tentang nawaqidut tayamum. Apa nawaqidut tayamum? Yang membatalkan tayamum. Ya. Kullu hadas yanqudul wudu fa innahu yanqudut tayamum. Setiap hadas yang membatalkan wudu maka juga membatalkan tayamum. Yeah. Setiap hadas yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Contohnya apa? Ya keluar madi, keluar air berkencing, buang air besar, buang angin, batal juga tayamumnya. Hanya kalau tayamum karena sebab tidak ada air, bedanya di sini. Manakala ada air maka batal tayamumnya. Ini aja kelebihan apa namanya perbedaan di situ ya. Maka dikatakan kata para ulama setiap hadas yang membatalkan wudu maka juga membatalkan tayamum. Maka ini tidak ada khilaf para ulama, sepakat para ulama. Batalnya wudu juga batalnya tayamum, sama pembatal wudu tayamum itu ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan tayamum. Apakah sah sholat dengan tayamum jika dikatakan ia mendapatkan air sebelum sholat? Artinya dikatakan dia ketika mau sholat, dia cari air, dia dapat air. Kemudian dia bertayamum. Sebelum sholat dikatakan dapat air. Sebelum sholat dikatakan ada air. Tadinya tidak ada air, kemudian dia bertayamum, tiba-tiba hujan. Atau mungkin ketika mati lampu gak ada air semuanya. Mau sholat gak ada air. Ketika tayamum belum sholat, tiba-tiba nyala lampu, gitu kan? Kasarkan begitu kan?
Jadi bisa ada air. Bagaimana sholatnya? Maka kata Ibnu Abdul Bar, ijma para ulama, orang yang bertayamum setelah tayamum, setelah mencari air tidak dapat air, kemudian dia tayamum, setelah tayamum kemudian datang air, maka dikatakan batalah tayamumnya. Tidak boleh sholat dengan tayamum tersebut. Wajib menggunakan air. Ya. Berbeda jika orang yang bertayamum, kemudian dia sholat, dia tidak berwudu, tidak ada air, kemudian bertayamum, ketika dia sholat tiba-tiba datang air di tengah-tengah sholat. Pertama tadi belum sholat, setelah tayamum dikatakan tiba-tiba datang air, maka batalah tayamumnya. Ini ijma kata para ulama, batal tayamumnya. Tetapi jika bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia sholat dapat 2 rakaat, maksudnya gitu ya, tiba-tiba datang air, hujan atau nyala lampu, ya. Apakah dikatakan orang tersebut batal sholat tayamumnya atau dikatakan lanjutkan sholatnya? Ini ada 2 pendapat, ya. Istilah para ulama fi hadzal masalah ala qaulain, ya. Yang pertama berpendapat, ya, batalkan sholatnya, wajib dia berwudu dengan air, ya. Walaupun sudah sholat dapat 2 rakaat tiba-tiba datang air, maka batalkan sholatnya kemudian berwudu dengan air. Ini pendapatnya Abu Hanifah, Ahmad, As-Sauri, ya, pendapat mereka, ya. Berhujjah dengan hadis Rasulullah, kata Nabi apa? As-sa'idu at-tib, as-sa'idu at-tib wudu'ul muslim. Tanah yang baik adalah wudu orang muslim. Wa in lam, ya, jika ia tidak mendapatkan air selama 20 asr sinin, 10 tahun. Fa in wajadat, dia maka jika dia mendapat air maka hendaknya berwudu. Ya. Dikata Rasulullah SAW. Cuman kata para ulama adalah hadis yang dhaif. Ikhtilaf tentang kehasanannya, ya. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan yamdha fi sholati wala yu'tuha, lanjutkan sholatnya dan tidak membatalkan. Tidak dikatakan tidak boleh membatalkan. Lanjutkan sholatnya, tidak boleh membatalkan dikatakan sholat. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Jelas, ya? Orang yang bertayamum dan karena tidak ada air, ketika dia sholat tiba-tiba datang air, ya, apakah harus membatalkan atau tidak? Ada 2 pendapat. Yang pertama tadi mengatakan batal sholatnya, harus berwudu. Ya. Ini pendapatnya dikatakan Abu Hanifah dan Ahmad. Ya. Pendapat yang kedua, tidak teruskan sholatnya, tidak boleh membatalkan sholatnya. Ini pendapat dikatakan Imam Malik, Imam Syafi'i, juga salat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat yang rajih dikatakan pendapat yang kedua. Orang yang bertayamum karena tidak ada air, di tengah-tengah sholat datang air, maka lanjutkan sholatnya, tidak harus membatalkan sholatnya. Kata wala tubtilu amalakum, janganlah batal amal-amal kalian, ya. Kemudian, ya, atau juga orang yang sholat dengan tayamum kemudian datang air, ya, maka juga tidak harus mengulangi sholatnya. Ada riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dia menceritakan ada 2 orang sahabat keluar dinyatakan safar, kemudian tiba waktu sholat dan tidak ada air dia, 2 orang tadi, maka kedua-duanya dikatakan tayamum, kedua-duanya, kemudian sholat, ya. Setelah sholat beres, ia mendapati air kedua orang tadi, sahabat tadi. Setelah satunya dikatakan berwudu dan mengulangi sholatnya, yang satu tidak berwudu dan tidak mengulangi sholatnya. Ketika sampai kepada Rasulullah diceritakan, apa kata Nabi? Kepada yang tidak sholat dan tidak berwudu, asabta sunnah wajadka sholatak, kata Nabi. Kamu sesuai dengan sunnah dan pahalmu dikatakan sahih sholatmu, kata Nabi. Kepada yang wudu lagi, bertayamum dan berwudu, kata Nabi, kamu mendapatkan 2 pahala. Yang tidak sholat lagi, tidak berwudu, kata Nabi, kamu sesuai dengan sunnah. Yang wudu dan sholat lagi, kata Nabi, kamu mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala sholat yang pertama dengan tayamum dan pahala ijtihadnya. Mana yang benar?
yang sahih? Yang pertama, yang sesuai dengan sunnah. Maka yang bertayamum kemudian dia sholat dapati air, maka tidak harus mengulangi sholatnya. Itu kata Nabi kepada sahabat tersebut ya. Itu sahih akhrajahu Abu Daud, nah juga yang lainnya ya. Ini mengenai tayamum ya. Jadi ketika syarat bertayamum itu kata para ulama adalah harus ada debu sa'id dan tayyib. Debu yang baik, yang bersih. Ya. Maka ketika ditayamum di pesawat itu tentunya dikatakan tidak kan sebagian kaum muslimin melakukan bertayamum di jok atau di kaca, maka nggak boleh. Ya. Apalagi di sini boleh nggak bertayamum di sini? Enggak boleh kan, tidak ada debunya. Maka kalau mau kata ulama di rantai pesawatnya itu di situ ada pasti ada dikatakan ada tanah, nggak masalah. Atau juga boleh kata ulama kita ngantongi dikatakan debu di plastik atau di apa gitu, boleh, nggak ada larangan. Ya. Mungkin kalau kita safar ke negeri yang lain, ya. Walaupun pada hakikatnya kalau kita dikatakan safar ke negeri manapun, ya biasanya kalau safarnya sebelum duhur bisa jama duhur asar di darat di sana. Ya. Jika safarnya dikatakan setelah duhur, tarik duhur asar di sini kan gitu. Jadi sebenarnya gampang ya, tidak ada sholat di pesawat. Yang saya tahu gitu ya. Kebanyakan tidak sholat di pesawat ketika pulang dari Saudi atau dari sana ke sini. Kebanyakan tidak sholat itu. Apaan ya? Apakah jamaah umroh ataupun jamaah haji kebanyakan tidak sholat subuh? Kenapa? Karena di sana jam 12 malam. Datang ke sini jam berapa? Jam 1 siang. Kebanyakan waktu sholat dia tidur waktu sholat subuh itu. Hanya sebagian kecil yang sholat. Kebanyakan dikatakan tidur. Apalagi kadang-kadang mereka dikodok di bendara. Enggak boleh mengkodok sholat, enggak ada mengkodok sholat dengan sengaja. Kodok itu bagi orang yang lupa atau orang yang tertidur. Jadi mereka tidak tertidur dan tidak lupa. Karena setiap dia katakan waktu sholat ada peringatan. Tiba waktu sholat subuh dia untuk bergerak inden itu. Maka nggak boleh ya. Jadi kita ketika sholat di pesawat dalam keadaan bertayamum. Ya. Bagaimana tayamumnya? Maka di lantai dikatakan pesawat tersebut. Bukan di jok dan bukan di jendela. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau membawa debu silakan. Kalau memang tidak bisa, maka kata ulama seandainya di rumah sakit sekarang, kan tidak ada debu kan, dia tidak bisa menggunakan air, ya. Maka kata para ulama boleh di atas sosimin, boleh kita nyangu debu, mungkin di baskom apa gitu, disimpan di laci, biar ketika sholat dia terlarang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selama belum batal sama dengan wudu kata para ulama, ini pendapat yang rajih. Selama dia belum batal, ya, maka dikatakan tidak terlarang. Memang ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan satu tayamum cukup satu sholat. Artinya kalau mau sholat yang lain maka harus tayamum lagi. Tapi yang rajih dikatakan tidak. Selama belum batal maka boleh sholat berikutnya. Contoh, kita tayamum dengan wudu duhur. Bisa untuk sholat qobla duhur, sholat duhur dan juga ba'da duhur, enggak terlarang. Caranya untuk sholat, berarti kita sholat qobla duhur, tayamum. Sholat duhur lagi, tayamum. Sholat sunnah, tayamum. Maka ini berat. Maka yang rajih dikatakan tidak. Sepakat para ulama yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Batal gak tayamumnya? Kan belum. Ya. Kalau dia tayamumnya karena sebab tidak bisa menggunakan air. Tetapi kalau dikatakan tayamumnya karena tidak ada air, nih sholat duhur maghrib nggak ada air, tayamum dia. Ya. Tiba-tiba isya datang air, maka harus menggunakan bata tayamumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mengenai babil haid wan nifas. Ya. Ad-dima'ut tabi'ah al-kharijah minal mar'ah tanqasimu ila salati aqsam. Darah kebiasaan wanita itu, darah kebiasaan yang keluar dari wanita ada 3 macam.
Darah kebiasaan yang keluar dari wanita 3 macam. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Darah kebiasaan wanita. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Apa istihadhah? Pendarahan. Ya, nifas setelah melahirkan. Juga dikatakan haid juga ya. Dan darah haid dia darah yang warnanya hitam, sakhin, gelap ya, dan berbau. Ya, bacin berbaunya itu ya, baunya dikatakan. Dan perempuan telah mengetahui semuanya. Itu dikatakan darah haid ya. Dan haid merupakan sesuatu yang Allah tetapkan kepada anak perempuan Adam. Ya. Ini darah haid, darah yang Allah tetapkan atas anak perempuan Bani Adam, banati Adam ya, jami'an seluruhnya. Apa kata Aisyah ya? Inna hada amrun katabahu Allah. Ini kata Aisyah, haid itu adalah perkara yang Allah tetapkan atas anak perempuan Adam. Bahkan ada riwayat ya dari Ibnu Abbas bahwasanya ya pertama kali yang haid juga adalah Hawa. Ya. Inna ibtida al-haidi kana ma Hawa alaihissalam. Hawa. Kalau kita nyebutnya Siti Hawa ya. Padahal nggak ada istilah Siti. Orang Indonesia semuanya ada Siti. Ya. Siti Hawa, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti apalagi. Semua menggunakan Siti padahal tidak ada. Kalau Sayyidah mungkin ya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah. Tapi kalau Siti gitu ya. Maka dikatakan apa namanya Hawa yang pertama kali haid itu. Kata Ibnu Abbas apa? Inna bidal haidi kana la Hawa ba'da an ahbatat minal jannah. Jadi pertama kali haid itu adalah yang terjadi pada Hawa kapan? Ketika keluar dari surga. Ya. Ketika surga nggak ada haid. Karena nanti ketika orang manusia masuk surga tidak ada haid, tidak ada apa namanya di sana. Ya, nggak ada baul juga gitu ya. Maka dikatakan kedua setelah keluar dari surga maka dah terjadi dikatakan haid ya. Dan haid dikatakan tidak ada batas maksimal dan minimalnya. Wala haid dari aqallil haid wala aktsarih. Tidak ada batas maksimal dan tidak ada minimal. Berapa hari minimalnya dikatakan atau berapa hari maksimalnya. Maka tergantung kebiasaan. Kebiasaan wanita setiap haidnya berapa hari. Ini kebiasaan seperti itu ya. Karena tidak ada dalil yang dari Nabi yang sahih yang menjelaskan haid minimal sekian, maksimal sekian, tidak ada. Ya. Kembali kepada golib kebiasaan. Ya. Maka Nabi menjelaskan ya, wa amal ladzi yaqul, ada perlu ulama yang berpendapat ya, maksimal haid itu 15 hari, minimalnya sehari semalam, ini pendapat. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan, begitu para sahabat tidak menjelaskan batas minimal dan juga maksimal, tidak ada. Maka kembali kepada kebiasaan. Ya. Orang perempuan udah hafal. Kebiasaan dikatakan 5 hari, ada yang 4 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Kebiasaan. Ya. Maka tidak ada batas minimal, tidak juga batas maksimal, tergantung kebiasaannya. Kata beliau dikatakan ya Nabi tidak pernah menetapkan ya, beliau sahabat tidak menetapkan dikatakan apa namanya batas minimal dan maksimal haid perempuan itu. Maka kembali kepada kebiasaannya. Kemudian iqbal haid wa ibdalu, datang haid dan kapan berlalu. Ini perempuan lebih tahu kapan datang haid dan kapan dikatakan berlalu, dikatakan haid ya. Jika ada darah maka berwarna hitam, maka itu berarti dikatakan haid ya. Kapan idbarnya, berlalunya, berhentinya? Maka jika datang dikatakan kebiasaan akhir itu ada keluar dikatakan keputihan atau kekuning-kuningan, al-qadrah, disebut dengan kisatul bayda atau keputihan ya. Ini kebiasaannya. Maka kata Aisyah menjelaskan orang yang dikatakan setelah haid ya ada warna keruh, kekeruhan atau kekuning-kuningan, atau seperti kata sedid ya'luhu asfirar
isfirar atau yang kalau seperti apa? Seperti nanah. Nanah apa warna nanah? Kuning, keruh kan? Ya. Maka apabila telah haid, ya, setelah haid dikatakan ya keluar keruh seperti nanah, berarti telah habis masa haidnya itu. Udah berhenti haidnya itu. Ya. Apa kata Aisyah mengatakan kunna la na'udul qudrah wa sufrah ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap kekeruhan, ya, sufrah kekuning-kuningan setelah haid itu sesuatu. Berarti dikatakan kalau ada melihat setelah haid, ya, mungkin di celana atau di pada baju pembalut ada kuning seperti nanah, maka wajib bagi dia sholat, ya, dan juga puasa karena bukan dianggap sebagai haid. Ini kita perlu. Karena Aisyah mengatakan kami tidak menganggap kudrah keruh, ya, wasufrah kekuning-kuningan seperti dikatakan nanah adalah haid. Berarti udah bersih dari haidnya. Ya. Bahkan dikatakan ya Aisyah menceritakan ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah menanyakan bagaimana cara mengetahuinya, ya, bersih atau belum bersih. Kata Aisyah, ambil kapas, kata Aisyah. Ini dari Nabi merintah seperti itu. Ambil kapas, kemudian dimasukkan ke farjinya. Jika masih basah, berarti itu masih haid. Jika kering, maka dikatakan telah berhenti haidnya. Langsung Nabi yang menjelaskan pada perempuan tersebut. Ya, itu ciri-ciri dikatakan bersih. Jadi sahabat nggak malu-malu. Ya, sahabat nggak malu-malu datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana cara membedakan udah atau belum suci seperti itu. Kata Nabi, ambil kapas, ya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata seorang perempuan, ya. Makanya saya marah-marah. Ambil, masukkan ke farjinya. Jika ada basah, kata Nabi, maka itu masih haid. Kering, maka berarti udah bersih haidnya. Kemudian apabila seorang wanita, ya, suci dan ia tidak mendapati air, ya, maka dia bertayamum. Ya. Bersih dari haidnya, ketika dah kemarin tidak ada air maka dia bertayamum, maka boleh suaminya menggauli istrinya, ya, dan juga salat dan juga yang lainnya. Ini dikatakan hada qaulu adadul kabir min ahli ilmi. Kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Kalau tidak mendapati dikatakan air maka bertayamum. Nggak usah nunggu-nunggu dikatakan istilahnya air. Kalau memang tidak ada air maka cukup bertayamum, ya. Kemudian jika dikatakan istamat dam bil marah aktar min adat, ya, jika seorang wanita haid lebih daripada kebiasaannya, biasanya dikatakan 7 hari atau 5 hari, ternyata dikatakan bulan ini dia masih terus keluar darah, ya, maka kata para ulama ini dikatakan, ya, tidak lepas dari 2 keadaan, ya. Yang pertama kata beliau adalah, kata para ulama, ya, dia bisa membedakan mana haid, mana bukan haid. Itu perempuan tersebut. Jika seorang perempuan haid, biasanya 5 hari, ini kok 6 hari, 7 hari masih ada darah, ya, maka tidak dapat dari 2 keadaan. Pertama kata perempuan tersebut harus bisa membedakan mana darah haid, mana bukan darah haid. Ya. Darah haid berwarna hitam dan bau. Ya. Jika telah dicek, dia kata tidak ada rasa bau, tidak juga tidak hitam, darah biasa, berarti itu dikatakan bukan haid. Maka wajib bagi dia sholat, berpuasa dan berhubungan suami istri. Ya, seperti itu. Tetapi jika tidak bisa membedakan, perempuan yang awam nggak tahu bisa membedakan apa haid atau bukan haid, maka kenapa tidak boleh bagi dia sholat. Ya. Tidak boleh puasa, tidak boleh menggauli itu sampai dikatakan bersih. Karena tidak ada batas haid tadi. Batas haid dikatakan banyak dan minimal dan maksimalnya, ya. Jadi kita perlu seperti itu, ya. Makanya pentingnya bagi wanita untuk mengetahui haid dan bukan haid. Darah haid warnanya hitam, berbau, ya. Ini darah warnanya hitam dan juga bau, ya. Darah nifas atau darah istihadah dikatakan tidak bau dan juga merah konin, merah darah dan jernih. Maka perlu bisa membedakan ini, harus bisa membedakan. Maka jika tidak ketahuan tidak bisa membedakan, maka tidak boleh sholat sampai dikatakan bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga dikatakan, ya,
Idza kana dam fi ayami 'adah asy-syahriyah yati yaumaini matalan summa yanqati'u fi salis summa yati fi rabi' wa hakada. Seorang biasanya haidnya dikatakan 5 hari. Tiba-tiba ini baru 2 hari dia bersih. Ya, bersih. Kemudian keempat harinya datang lagi, ya. Maka jika tadi seperti itu, ya, maka ketika melihat bersih baru 2 hari bersih, tidak boleh sholat sampai itu kebiasaannya. Ya. Karena biasanya itu, ya, perempuan itu kadang-kadang agak telat, ya. Sehari ada, 2 hari ada, ketiga harinya kosong tuh, bersih, ya. Kayak orang sholat itu, karena bersih, keempat harinya ternyata ada lagi. Maka tunggu sampai kebiasaannya berapa hari. Nggak boleh buru-buru dikatakan sholat, karena akan keluar lagi itu. Itu kebanyakan para ulama. Kemudian apakah perempuan hamil juga akan haid? Ini istilah para ulama. Ya. Kebanyakan para ulama berpendapat perempuan hamil tidak haid. Berdasarkan hadis kata Rasul, la tuta hamil hatta tadha. Jangan menggauli perempuan hamil sehingga melahirkan. Kapan ini? Awak salah paham, ya. Jadi kalau, ya, dikatakan seorang memiliki budak perempuan, kan, ya. Budak kan hal digauli, kan. Jika dia dikatakan budak perempuan dalam keadaan hamil, maka haram digauli sampai dia melahirkan. Jika tidak hamil sampai dia haid. Kalau beli budak perempuan zaman dulu, karena gak ada perbudak, gak ada budak, ya. Jadi ketika dia beli budak, apabila hamil budak tersebut, maka tidak boleh kita gauli, walaupun halal digauli, kan, sampai dia melahirkan, kata Rasulullah. Dan jika tidak hamil, ya, maka sampai dia haid, baru dia dikatakan halal menggaulinya. Ini bukan itu, tapi dikatakan manakala seorang muslim memberi budak, ya, perempuan. Jika haid tidak boleh dia gauli sampai dia melahirkan. Boleh. Jika dikatakan tidak haid sampai dia dikatakan haid. Jika tidak hamil sampai dia haid. Ini di beberapa ulama mengatakan yang tidak haid. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan ada. Ada sebagian wanita yang hamil dikatakan haid. Ada seperti itu. Ya. Walakin qad istashaddu amrah. Jadi memang jarang, ya. Jarang memang dikatakan ada. Dan seandainya terjadi dikatakan hamil keluar darah dan darahnya akan berwarna kehitaman dan bau, maka tidak boleh sholat, tidak boleh saum, dan tidak boleh juga digauli oleh suaminya ketika hamil itu. Hanya saja tidak berlaku hukum iddah. Jika tadi perceraian maka enggak berlaku ini, ya. Karena kata Nabi dalam Al-Quran, dalam surah dikatakan at-talaq, ya, perempuan yang hamil kapan dikatakan iddahnya sampai dia melahirkan, ya. Maka ada sebagian ulama mengatakan, ya, ada memang sebagian perempuan yang haid. Ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian apa yang diharapkan bagi perempuan yang haid? Pertama adalah salat haram, sepakat para ulama. Jadi ada khilaf, ya, salat haram bagi perempuan yang haid, ya. Ada sebagian kaum muslimah, ya, karena mungkin dia masih gadis, dia haid dengan para teman-temannya, dia sholat dalam keadaan haid karena malu, maka haram. Ya. Ada kan sebagian perempuan, ya, dia merasa gak enak dengan teman-temannya, merasa malu kalau ngaku lagi haid, dia sholat dalam keadaan haid, maka haram, berdosa bagi dia, nggak boleh, ya. Kemudian faedah yang lain, apabila dikatakan hadatul mar'ah, seorang perempuan yang haid, ya, sebelum asar, sementara dia belum sholat duhur, ya. Idza hadatul mar'atu qabla, jadi ketika asar, dia mau asar, ya, dikatakan belum sholat duhur, dikatakan dia haid. Mungkin jam 3 atau setengah 3 dikatakan belum, masih waktu duhur, kan, belum sholat duhur tuh, tiba-tiba dia haid, ya. Apakah wajib bagi dia mengqadha duhur
apabila dia bersih dari haidnya. Ya. Karena dia belum sholat duhur, jam 2, ya, jam setengah 3 datang haid. Padahal udah karena kewajiban sholat duhur kan. Ya. Maka apakah bagi perempuan tersebut wajib mengqadha nanti setelah haid bersih sholat duhur yang dia tinggalkan tersebut atau tidak wajib? Idza atal mar'atu haid qabla asri masalan wa lam yattasil duhra fa ila tahrat fa innaha taqdi tilka shalah. Maka menurut jumhur para ulama, perempuan yang belum sholat duhur tiba-tiba haid, jam 2 haid dia, maka kata jumhur para ulama mengatakan wajib mengqadha sholat duhur tersebut. Menurut jumhur para ulama, apa jumhur? Kebanyakan para ulama. Ada juga yang mengatakan ya tidak wajib mengqadha duhur tersebut. Kenapa? Karena tidak ada nas ya yang merintahkan pada perempuan zaman Nabi juga banyak. Tentu juga perempuan sahabat juga mengalami seperti itu. Namun tidak ada perintah dari Rasulullah bagi perempuan yang belum sholat duhur, ya, kemudian tiba-tiba haid, maka wajib, maka tidak ada seperti itu. Ya, maka pendapat kedua mengatakan tidak wajib mengqadha. Karena asalnya berlepas dikatakan masalah tersebut ya. Kalau jumhur para ulama wajib bagi perempuan itu mengqadha sholat duhur kalau suci. Kenapa? Karena dia haidnya udah kena kewajiban sholat duhur. Ya. Pendapat yang kedua dikatakan tidak wajib mengqadha. Karena zaman sahabat Nabi banyak perempuan wanita mengalami seperti pertanyaan tersebut. Namun tidak ada nas ya bahwa Nabi menyuruh kepada wanita yang haid sebelum duhur agar mengqadha sholat duhur. Ya. Ya tidak berdosa gitu ya. Karena seandainya itu berdosa tentu ada dalil. Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat melalui Rasulullah SAW ya. Kemudian juga apabila seorang wanita akan suci dari haidnya sebelum asar ya. Artinya masih waktu duhur dia. Ya. Mungkin jam setengah 3 dia suci, atau dikatakan jam 3 lah gitu ya. Ketika dia mandi masuk waktu asar. Ya. Dia bersihnya waktu duhur sebelum asar, ketika dia mandi tiba-tiba masuk asar. Apakah perempuan itu wajib untuk sholat duhur? Karena dia dikatakan sucinya sebelum asar. Mandi gitu kan, tiba-tiba dikatakan masuk waktu asar. Berarti dia sucinya masih kebagian sholat duhur kan. Karena mandi lama mungkin setengah jam mandinya gitu ya, masuklah waktu asar. Apakah wajib bagi sholat duhur atau tidak? Maka al-jawab yalzimuha idza taharat min haid aw nifas. Wajib bagi perempuan tersebut sholat duhur jika bersih dari haid dan nifasnya sebelum waktu asar. Wajib dikatakan mengqadha sholat tersebut ya. Bukan mengqadha, dikatakan sholat pada waktu karena bagi orang yang udzur. Jadi dijamak berarti jamak takhir ya. Karena asar dan duhur itu waktunya sama bagi orang yang udzur. Begitu duhur dengan maghrib dengan isya itu waktu sama bagi orang yang dikatakan udzur ya. Jadi kalau tadi ya, pertama tadi adalah jumhur para ulama mengatakan wajib diqadha. Ya. Pendapat yang kedua dikatakan tidak wajib diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau perhatikan perempuan kebanyakan apa? Qadha atau tidak qadha? Yakin kebanyakan tidak mengqadha. Benar gak Pak? Saya yakin kebanyakan tidak mengqadha. Kebanyakan. Walaupun jumhur para ulama mengatakan wajib mengqadha, tapi saya yakin perempuan kita ini kebanyakan tidak mengqadha. Ya. Bahkan mereka dikatakan apabila dia bersih haidnya jam 12 malam, ya, kebanyakan tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, padahal karena kewajiban. Ya. Maka ulama menjelaskan seorang perempuan yang dikatakan suci ya, sebelum fajar jam 3, tengah 4 kan belum subuh tuh kan, dia bersih, maka wajib bagi dia sholat maghrib dan sholat isya. Kebanyakan sholat gak? Yakin kebanyakan tidak ada yang sholat. Allah yang Allah mudahkan aja yang sholat, kebanyakan tidak ya. Bahkan mereka dikatakan apa karena nunggu-nunggu ya. Nunggu subuh padahal dia bersihnya masih malam hari. Nunggu subuh baru sholat subuh aja yang dia lakukan, bukan sholat maghrib dan sholat padahal udah kewajiban maghrib dan isya ya.
Secara hukum dikatakan wajib bagi dia. Maka lihat kata ulama, idza taharatin haid qabla fajri walam tagtasil fahum hal ya, apakah jika seorang wanita bersih sebelum fajar ketika bulan Ramadan dan dia belum mandi belum mandi sampai fajar belum mandi dia, apakah dia dikatakan harus berpuasa? Iya. Berarti dia dikatakan kalau pas belum subuh dia bersih dari haidnya bulan puasa maka dia mandi setelah fajar, maka berpuasa, enggak ada larangan. Enggak larangan dia berpuasa. Maka hendaknya dikatakan niat puasa dan sah puasanya. Tidak ada dikatakan debu musta'mal, yang ada air musta'mal. Gitu kan? Ada debu utama, debu yang telah digunakan, maka dia kan tidak masalah. Bahkan air pun sebenarnya air musta'mal itu boleh digunakan. Pendapat yang rajih dikatakan air musta'mal dikatakan tidak menjadi najis, boleh untuk berwudu. Seperti itu. Cuma kita kadang salah paham. Air nih bekas cuci kita tampung, namanya air musta'mal, bukan sisa menggunakan wudu. Dina astama, apalagi debu debu nggak ada istilah debu musta'mal, maka tidak terlarang. Maka saya mengatakan kita boleh nyangu di baskom atau di bak atau di sapu tangan untuk bertayamum ketika tidak bisa menggunakan air. Berarti boleh untuk berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selama tidak najis karena kata Nabi dijadikan tanah bumi untukku cuci dan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sepakat yang diharapkan perempuan yang haid, pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, yang keempat dikatakan berhubungan suami istri. Sepakat, tidak ada khilaf. Sholat, puasa, kemudian tawaf di Baitullah, dan berhubungan suami istri haram mutlak gitu Yang lainnya ikhtilaf. Kata Nabi kepada Aisyah, lakukanlah seperti yang dilakukan orang haji kecuali kamu toh di Baitullah. Berarti boleh dzikir, boleh tilawah, boleh juga yang lainnya, enggak ada larangan. Tidak dilarang bagi perempuan yang haid Bahkan Nabi juga kan tidur di pangkuan Aisyah sambil ngaji. Kita enggak pernah maka tidak terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan boleh, apalagi dikatakan sekarang itu dikatakan mushaf itu ada terjemahannya. Sekarang ada lagi pakai HP, maka HP Android bukan termasuk mushaf, bukan mushaf, Iya, apalagi HP gitu mushaf itu dikatakan boleh. Ini pendapat yang kuat dikatakan boleh. Karena kata Nabi adapun hadis yang tidak boleh itu ada hadis yang dhaif kata para ulama. Maka boleh. Tapi kalau untuk kehati-hatian kita tidak. Kalau terjemahan enggak apa-apa, terjemahan. Mushaf itu manakala Quran yang tidak ada campur tangan bahasa manusia itu mushaf. Terjemahan, tafsir itu bukan mushaf. Apalagi sekarang ada Android gitu maka tidak terlarang bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Wallahu a'lam bishawab. Waktu Isya dan Maghrib itu satu bagi orang yang udur. Satu waktu bagi orang yang udur. Maka dikatakan menjama antara Isya dengan dijama Isya Maghrib ke Isya dan menjama takhir. Seperti alasan begitu. Bagi orang yang udur satu waktu. Isya, Maghrib, Duhur, Asar. Perempuan yang suci di waktu asar maka harus sholat duhur, dijama antara duhur dengan kita perlama. Memang ada ikhtilaf pada masalah itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, semoga bermanfaat Subhanallah.